buahnya dapat, bibitnya dapat ya Opa. Hanya satu buah bisa jadi dua, dua bisa jadi empat, empat bisa jadi delapan. Bayangin teman-teman. Opa di sini. Apa tuh Opa? Oh, bisa. Ini Opa tadi sama Oma nih jalan-jalan ke tempat penangkaran tanaman. Bibit apa ini? Jadi Opa tadi tertarik lihat ada jambu kristal. Jadi ini nampaknya perlu untuk diberdayakan lagi nih Mas kita nih. Kita coba ini, kita beli satu, kita bisa dapat dua. Mas Juta tahu enggak caranya? Nah. Opa bisa menyulap ini, seolah-olah kita beli satu, tapi dapat dua. Beli dua, dapat empat. Jadi kalau dua, Jadi satu gratis satu, beli satu gratis satu. sebenarnya Opa ini ahli sulap atau ahli tanaman nih? Nah, soalnya jauh ini teman-teman dari Majalengka ini. Wow, Majalengka. Cuma Opa lihat tadi tidak ada yang lebih bagus gitu ya. Semuanya berasal dari sambung batang. Nah, biasanya kalau sambung batang itu hasilnya buahnya itu ya, bisa tidak 100%. Kalau cangkok itu bisa 100%, tapi kalau sambung batang itu bisa hanya 80%. Opa pikir lagi nih, tadi ini kalau Opa beli satu ya harganya sekian, untuk ditanam kurang banyak gitu. Jadi coba untuk supaya ini bisa beli satu dapat satu lagi ya. Pertama akan Opa peragakan kepada seluruh pemirsa atau teman-teman ya dengan cara cangkok mini ya. Kedua mungkin kita coba dengan cangkok biasa tapi dengan bahan media yang cukup kecil, jadi tidak terlalu besar. Dengan batang sekecil ini sudah bisa dicangkok sebenarnya. Bahan yang diperlukan ya, Opa hanya memerlukan sabut kelapa ya, sabut kelapa seperti ini ya. Ini sudah dibasahin ya, sudah diletakkan gitu, sudah dicampur dengan air ya. Ini sabut kelapa yang biasa kita lihat. Kemudian Tunggu ini, Opa. ya, Tunggu bentar. cut. Nah, kok itu ya? Ya, biasanya sabut kelapa, fiber sabut. Oke. Pas di zoom tak tahu nih. Makanya Pakai kacamata mantulan cahaya enggak? enggak enggak. 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 Nah, tuh kan nyari dianya. Kemudian untuk cangkok biasa, ini di dalamnya adalah kokopit plus koko fiber. Kita mulai dengan pencangkokan cangkok mini. Ini batangnya. Ya, batangnya kecil, lebih besar dari Opa ini. Ya, kita bersihkan dulu. Ya. Perlakuannya tidak sama dengan pencangkokan biasa. Ya. Cangkok mini ini caranya kita belah batangnya. Ya, tapi sebelumnya kita ukur dulu lah untuk simetrisnya supaya nanti kalau misalnya cangkoknya di sini ya, nanti di sini akan tumbuh tunas baru. Sebelum cangkok mini ini berakar, ini tunas baru akan bermunculan. Sehingga kalau kita panen, potong ya, ini sudah siap untuk berkembang. Ya, Opa ambil di sini ya, di daerah sedikit saja. Kemudian kita pakai pisau perlahan-lahan ya, supaya jangan sampai kalau pisaunya sangat tajam ya tentunya takutnya terlalu laju bablas putus gitu ya. Nah, sudah kita lakukan pembelahan. Kita lakukan pembelahan seperti ini jadinya. Kemudian seperti biasa kita mencangkok untuk merangsang akar supaya cepat tumbuh. Kita oleskan dengan bawang merah ya, secukupnya saja. Tentunya sudah mengenai kambium yang ada hasil pemotongan itu. Kemudian kita ambil koko fibernya sedikit saja ya. Kita masukkan ke belahan potongan ini, nampak ya, kita masukkan ya, ya. Terus kita putar saja, suka hati motornya ini ya, asal jangan patah. Putar terus sampai
cocoa fiber ini atau sabut kelapa ini habis di dalam putaran itu ya. Nah seperti ini. Kemudian ambil pengikatnya, tali yang plastik tadi, bungkus, kita bungkus ya. Ini tidak boleh ada yang terbuka karena khawatir nanti bisa kering sabut kelapanya atau fibernya ya. Ini enak saja kita melakukannya pelan-pelan, semuanya harus tertutup. Apabila sudah kita putar begini, mungkin ada yang tertutup, bisa kita ulang. Jadi kalau ini berkali-kali, misalnya 2 kali ulang, 3 kali ulang, tidak masalah, karena plastik ini akan tipis, sangat tipis, dan bisa ditembus oleh akar ya. Nah, setelah ini tinggal kita potong ya, kita ikat ya. Satu kali ya. Kalau memang masih ragu, sekali lagi. Selesai untuk pencangkokan secara minimum ya. Nah, yang kedua teman-teman, coba kita perbanyak cangkokan yang tanaman yang sudah kita beli tadi dengan cara cangkok biasa, tapi dengan tanah yang juga agak minim. Kita seperti tadi, karena sini udah ada tunas-tunas yang sudah tumbuh, kita ambil agak ke bawah dikit. Kita sayat kulitnya ya, seperti ini. Nggak usah terlalu banyak, sedikit saja. Mini sekali ya Pak ya? Mini ya, sedikit sekali. 2 atau paling tinggi 3 cm itu sudah cukup bagi kita ya. Kita belah ya, kita tarik, karena ini masih sangat muda, jadi masih bisa sangat mudah kita mengupasnya. Nah setelah ini dikikis. Ini adalah syarat mutlak untuk mengkikis ini. Kenapa? Karena kalau tidak kita kikis, kambiumnya tetap masih ada. Kambium itu akan menyatu kembali ya, sampai terasa kesat, terasa kering ya, ya. Lalu kita berhenti. Kemudian bawang merah ya, seperti ini. Lupa ini Mas Duta, lupa ambil kampel ini. Tolong bisa ambil Kak. Kampel esnya itu kelupaan di kotak itu, bisa masih kita ambilin seperti ini teman-teman. Setelah kita lumuri dengan dengan bawang merah, media yang sudah kita siapkan ini kita belah ya. Kita belah karena ini sudah agak lama, tapi kelembapannya sudah baik, jadi tidak mengurangi kelembapan walaupun ini sudah dibuat beberapa hari yang lalu ya. Kemudian kita masukkan ya, ke dalam goresan tadi, ke dalam irisan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian ini seperti biasa ada plastik es ini yang sering Opa gunakan, kita ikat ya, boleh sekali, boleh 2 kali, tidak ada masalah. Yang di atas juga kita ikat seperti ini, ikat ke batangnya 2 kali. Ikat ke bawahnya benar-benar terik ya Mas kita ya, jadi ini benar-benar terik supaya pertumbuhan akarnya itu memang benar-benar terjaga. Karena ini ada celah terbuka, maka biasanya akan kering. Mencegah itu biasa menggunakan selotip ini ya, untuk membungkusnya supaya benar-benar terjaga kelembapannya. Caranya begini, terus sampai terus ya. menghindari jangan sampai ada celah dia untuk masuk air atau kekeringan. Setelah itu kita isi dengan kurang sekali, mungkin kurang terik, kita rasakan, kita 2 kali, bisa 3 kali dan sebagainya. Jadi kita beli 1 seperti ini ya, seperti ini juga kita dapat 2 ya.
Wajib beli 2, udah dapat 4 ini Sudah Opa. dapat 4. Wah, Tinggal 2 teman-teman bulan harus. kemudian paling lama ini sudah berakar, sudah kita tanam di tanah atau kita masukkan ke dalam polythene. Jadi kalau panen udah bisa 4 pohon teman-teman. Wah. Ini opat cangkok mininya 2 ya. Ini 2 ya Opa ya? Ini kan karena pohonnya tinggi, opat cangkok 2. Satu ini sudah tumbuh akar dikit, masih belum terlalu banyak. Dan yang kedua ini. Nah, ini akarnya bisa dilihat teman-teman sudah Udah bisa dipanen ya Opa? ini sudah bisa kita panen. Ya. Nah, dan juga di batang bawah sudah banyak Wah, buah. sudah ada buahnya teman-teman. Nah, ini sudah ada buah. Wah, Ini hebat. ini batang bawah untuk cangkokan yang Yang pertama. kedua, yang pertama ya. Pertama. Nah, cangkokan kedua juga sudah tumbuh, sudah Wah. keluar buahnya. Cangkokan teman-teman, tapi bonus buahnya. Ayo. Jadi nanti begitu kita tanam di tabung pot atau di tanah sudah menunggu hasilnya. Ya. Keren. Sekarang kita coba panen. Wah. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita panen ya. Yang modal 1 pohon ini Modal teman-teman. 1 pohon. Tapi kita bisa dapat 3 dengan buah-buahnya teman-teman. Wah. Kita lihat akar yang tumbuh dari cangkok mini tadi ya, seperti ini. Nah, Wah, di seru tabung banget. pot itu juga Mas kita opa buahnya ada besar-besar, juga opa cangkok. Coba kita lihat sama-sama. Ayo, ayo, ayo. Ini pohon, salah satu pohon jambu kristal opa ya, yang opa cangkok juga untuk memperbanyak ya, untuk memperbanyak koleksi jambu kristal. Juga di bawahnya bisa dilihat sama-sama buahnya. Ya, dari Banyak, satu pohon teman-teman. ini yang besar sudah ada 4 ya. Kemudian tumbuh bunga yang lain ya. Jadi seperti ini sudah siap panen seperti ini. Di sebelah juga itu bisa kita lihat buahnya ya. Katakan kalau kita punya pohon jambu kristal ini 10, sekali panen kita hanya dapat 3 saja, berarti kita sudah punya 30 buah. Ini opa punya jambu kristal pernah opa timbang, satu bijinya itu beratnya 7,2 on. 7,2 on wah. Kalau ini mungkin diperkirakan sekitar 5 onan lah, 4 on. Ini udah bisa dipanen. Nanti mungkin ya silakan Mas Duta kalau mau panen nanti kita nikmati bersama ya. Ini Boleh diambil nih Opa? boleh silakan. Boleh diambil yang mana nih Opa? Silakan yang bawah. Boleh di mana nih? Ini udah matang, ini Wah. udah matang. Dua-duanya ya Opa? Ya boleh ambil. Ya, perlu pita merah putih nggak ini, teman-teman? Ya, wow. Besarnya. Nah, Satu lagi. Satu lagi, Mas Opa. Duta. Satu lagi. woi. Wah, teman-teman kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wow. Ustaz, teman-teman. Ini hasilnya teman-teman. Ah. Jadi bukan suatu mimpi ya kalau kita menanam tanaman buah di dalam pot tidak bisa berbuah. Ini contoh nyata bahwa di dalam pot saja kita Bisa sudah menghasilkan rupiah juga. Ya, ini di pasaran kalau di wilayah Opa ini sekitar 30.000 per kilo. Nah, berarti teman-teman juga bisa jual bibit dong, Opa? Ya, bisa. Wah, Opa berarti menyediakan bibit juga. wah, peluang bisnis ini, teman-teman. Nah, buahnya dapat, bibitnya dapat ya, Opa. Hanya 1 buah bisa jadi 2, 2 bisa jadi 4, 4 bisa jadi 8. Bayangin, teman-teman. Ini varian jenis jambu kristal, buahnya itu seperti buah pir. Nah, baru Lucu ya? ketemukan ini lucu. Ini yang biasanya Opa punya semuanya bulat-bulat, buahnya ada yang merah, ada yang putih. Nah ini isinya putih tanpa biji, tetapi buahnya seperti buah pir. Nah ini Opa belum, ini baru sebesar ini karena juga baru berapa bulan, baru sekitar 3 bulan, dan buahnya juga coba dilihat pohonnya ini mungkin sekitar kalau kita ukur kilan saja baru 2 kilan. Iya, sekecil Ya, ini udah tapi berbuah ya, Opa ya. buahnya ini sudah pasti jadi. Teman-teman. Semuanya sudah berbuah dengan lebat ya, tanpa neko-neko dalam mengurus gitu kan, tanpa harus begini begitu. Nggak repot ya, Opa ya. Nggak repot, cuman kita harus rutin memupuknya 2 minggu sekali. Ya sudah gitu kan, semuanya akan berjalan seperti biasa. sesuai Nah, dengan- pupuknya apa ini, Opa? Biar pendek-pendek, segar gini, berbuah.
cepat. Nah itu. Terakhir kemarin Opa coba dengan pupuk 16-16 dan 15-15. Ya, karena fungsi 15-15 dan 16-16 itu berbeda. Ternyata pertumbuhannya juga bagus. Jadi Opa juga coba eksperimen itu, coba cari bagaimana yang lebih cocok. Gitu, ya. Seperti itu yang dilakukan. Nah, alhamdulillah sekarang coba dilihat dia punya bunga di setiap pucuk, setiap pucuk tumbuh bunga, tumbuh calon bunga, tumbuh calon buah. Sehingga memang pohon sekecil ini, ya, pohon sekecil ini kalau berbuah banyak juga mungkin membahayakan tanaman karena belum kuat, batangnya hanya sebesar korek api, tapi buahnya ini kalau sudah membesar ini pasti melentur ke bawah. Nah, patah, bisa patah ya. Bisa patah seperti ini. Ada contoh. Nah, udah cukup di sini teman-teman ya. Jadi udah paham ya. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, bonusnya banyak banget. Nah, terima kasih Opa untuk sesi jambu ini, jambu kristal ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Mungkin bisa jadi inspirasi. Tetap ikuti terus di channel ini Kita Nikta. Jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa. Dadah.